Jumpa lagi dengan saya dan Bu Mary. Halo, aku Mary. Aku salah satu PM Valbury Asia Fitters cabang Semarang. Kemarin juga pernah kolaborasi. Kolaborasi. Hari ini kita akan bahas tentang IE atau robot trading teman-teman ya. Plus MLM atau betul-betul Ponzi. Skema Ponzi-nya itu akan kita bahas. Kayaknya kamu yang kemarin di YouTube-mu yang video kapan itu ya, pernah bahas ya fake trade. Fake trade karena memang banyak ya Bu ya kecurangan-kecurangan yang timbul dari ngomongnya robot trading. Iya, ngomongnya robot trading, tapi sebenarnya itu nggak robot. Iya. Tapi ketik manual saat dia placing posisi. Jahat ya. Ya, iya sih, bukan jahat. Nipu kalau kayak gitu, Mac. Ya, betul. Nah gini teman-teman, robot trading yang berjalan sekarang mungkin membuat orang yang tahu tentang trading, resah. Yang tahu tentang trading resah, tapi yang nggak tahu tentang trading gimana Bu? Ya senang. Mereka happy. Pasti senang dong. Istilahnya nggak harus yang kayak kita kan harus tahu nih market tuh kayak apa, ada news apa sih. Terus ini istilahnya kita pakai apa ya, kayak kita kan transaksi kan banyak kan, di currency apa, di komoditi apa, kita kan harus tahu nih tipikalnya currency tersebut, komoditi tersebut kayak apa, range-nya kayak apa. Belajarnya kan nggak dalam waktu singkat gitu loh. Ya, terus karena muncul robot ini jadi instan banget, klik langsung profit per bulan sekian persen. Nah, bahkan ada yang katanya 30% loh tiap bulannya loh. Dan mereka bisa bilang gini, memang jadwalnya plus, jadwalnya minus, katanya begitu. Kok ada gitu? Nah, makanya itu saya juga nggak begitu paham. Mereka ada bilang ya memang lagi jadwalnya untuk minus, katanya seperti itu. Padahal kalau dijadwalin nih ya, minus dijadwalin, kita kan nggak pernah tahu nih market mau kemana. Ya kan 5 menit ke depan aja kita kan nggak tahu nih mau naik apa mau turun sebenarnya. Nah itu tadi yang jadi masalah itu Bu. Nah di video saya yang fake trade kemarin teman-teman, Bu Mary lihat ya, harga naik. Harga di sini nih, anggap aja harga di sini. Kalau buy harusnya dapetnya di sini. Benar. Dia buy dapetnya di bawah. Ya berarti kan profit duluan. Ya langsung profit mau nggak mau. Padahal harga di atas. Enak ya. Jadi begitu. Begitu masak ya langsung plus. Iya. Nggak ada minusnya. Oke. Dan mereka kenapa bilang bisa jadwalkan? Oh. Kenapa mereka bilang bisa jadwalkan? Untuk profit dan loss ya karena mereka ketik sendiri. Harganya dibuat sendiri. Oke. Padahal kan itu kan kayaknya bisa dicek tuh, Mike, istilahnya di Meta Manager tuh sebenarnya bisa dicek. Ini jam segini di tiap detiknya aja itu harga aslinya itu yang istilahnya secara internasional harganya itu sama gitu. Paling bedanya kan beda spread doang tuh istilahnya. Nah ini teman-teman, pentingnya kita tahu trading, pentingnya kita tahu tentang dunia trading. Ya, jadi kalau kayak Bu Mary tadi bilang bisa dicek semuanya, tapi untuk teman-teman yang trading dan tidak tahu tentang trading, ya maksudnya gini, teman-teman yang pakai robot dan tidak tahu tentang trading, apakah mereka akan cek? Iya sih. Mereka buka MetaTrader, taunya ya harganya itu, ya itu aja. Benar. Mereka kan lihat just statementnya saja. Oke. Enggak detailnya seperti apa. Ya kan? Masuknya di jam berapa, keluarnya di jam berapa. Iya. Istilahnya open sama close-nya itu jam berapa gitu. Detiknya juga mereka nggak akan aware gitu kan. Okay. Kalau kita sebagai trader yang ngerti lah, Bu Mary ngerti, saya ngerti. Misalnya nih, masuknya jam 19.30. Kita bisa cek candlestick-nya di 19.30 itu ada di harga berapa? Iya benar. Iya bisa. Iya kan? Nah, ada nggak high low close-nya kan ada itu konkret. Ada nggak harga itu? Bisa saja high low close-nya cuma di sini jam itu, tapi dia open buy-nya di sini. Lah kan? Dari mana itu harga gitu kan? Makanya itu. Nah, kalau saya bilang jadi banyak korban yang sekarang masuk ke dalam circle-nya mereka. Itu pasti orang yang nggak tahu tentang trading.
Kalau tahu tentang trading pun pasti sedikit yang dijoinkan ke sana. Benar. Tapi mereka sudah punya pikiran bahwa nanti mungkin kalau udah profit 100% mereka kan tarik. Ya tapi kalau narik gini loh, aku dengernya ya Meg ya. Begitu mereka masuk aja kan mereka ada potongan-potongan tuh. Ada potongan biaya robotnya, terus ada potongan istilahnya share profitnya, ada potongan biaya-biaya apalagi tuh kan gitu-gitu tuh. Nah itu gitu. Kalau kita trading manual yang kayak kita lakukan sekarang kan, itu kan 100% kan buat kita semua kan gitu. Oke lah, cuma ini ya sebenarnya kalau robot itu sih kalau buat aku pribadi itu nggak masalah, nggak masalah Meg. Saya gini, kita itu kan manusia nih, kita manusia. Kita itu tetap butuh kayak alat, tools ya, salah satu tools membantu. Ya, EA itu kan sebenarnya cuma salah satu, EA itu salah satu tools, salah satu alat bantunya kita untuk bisa trading. Tapi otaknya kan tetap kita, di mana-mana robot itu kan logiknya pakai logiknya trader gitu, logiknya kita. Itu kalau kita pakai robot atau EA yang begitu, aku rasa sih nggak masalah. Di broker manapun, Meta 4 atau Meta 5 itu sudah bisa istilahnya pakai robot atau EA itu, algoritmanya udah bisa dimasukin gitu loh bahasanya. Kalau gini, kalau kita manusia nih, kita nggak mungkin dong ngeliatin market 24 jam, ya kan, benar kan? Kita juga ada butuh tidurnya, butuh makan, waktu makan, atau butuh sosialisasi sama orang lain kan? Bukan sosialita ya? Enggak. Oh enggak. Aku wanita karir ya. Oke lanjut Bu. Ya itu sih, kalau aku bilang kalau kita membantu kita untuk bertransaksi, it's okay gitu loh. Karena tetap ada pihak ketiga itu yang bisa membuat logik tersebut trade plan-nya kita untuk dijadikan bahasa algoritma, terus dimasukkan ke MetaTrader-nya kita. Nah itu programmer berarti. Ya, programmer yang bikin pasti. Kalau aku nggak mudeng, angkat tangan aku. Kalau misalnya suruh bahasa coding nggak, maaf ya gitu. Itu sih Mac, aku sih nggak masalah gitu. Valbury pun atau di broker manapun di Indonesia, aku yang pakai MetaTrader ya. Kalau yang nggak pakai MetaTrader aku nggak tahu, aku belum pernah soalnya. Aku juga nggak tahu itu. Ya istilahnya di broker luar pun itu juga bisa kan dimasukin. Wong kita juga dulu pernah belum booming trading, kita juga udah pakai robot kan, istilahnya tahun berapa sih? 2016 kayaknya. Iya betul. Itu udah pakai. Nah mungkin karena yang kayak tadi kita bilang ya, robot itu yang di ML ada dua nih, robot di MLM kan, MLM kan ya, robot di MLM kan, dan robot yang berjalan dengan biasa, mungkin Anda pakai logik Anda sendiri. Cuman apakah semua robot yang di MLM itu ponzi? Belum tentu juga. Betul. Tapi yang ponzi pasti pakai sistem MLM. Benar. Ya ada dua hal yang berbeda. Ya itu yang bikin apa, harga-harga istilahnya tidak ada harganya dibikin ada gitu loh harganya. Itu skema-skema tersebut lah yang istilahnya pakai harga, nggak tahu lah itu harga dari mana. Harga telat sih biasanya, mungkin harga tadi jam tadi baru dia input sorenya atau malamnya. Dan dia kan pasti transaksi nggak lama, setengah jam. Ada malah saya pernah lihat statement dari salah satu provider itu setiap liquid pasti 7 menit 9 menit sudah liquid. 7 menit 9 menit udah liquid. Enak ya? Iya. Duit tak? Duit itu. Oke. Nah, yang bilang daun siapa? Nah, gini teman-teman. Yang Bu Mary maksud tadi ya, robot itu bisa dijalankan di banyak broker dan pasti setiap broker bisa. Selama itu MT4 atau MT5. Nggak bisa MT4 ditaruh di MT5, MT5 taruh MT4, nggak akan bisa. Ya. Nah, tetapi yang jadi keresahannya Bu Mary dan teman-teman dan kita juga adalah robot yang hanya bisa di satu platform. Ya mudah. Ya, kan beberapa kudu pakai harus broker pakai itu mereka, istilahnya. harus pakai broker mereka. Benar. Dan kita juga nggak ngerti apakah robot itu sama, yang punya robot sama dengan yang ownernya broker. Nah, iya itu.
Apalagi yang kayak misalnya kan banyakan tuh robot cuma bisa dipakai di broker luar dari yang jumlah lotnya 0,01 bahkan di sen. Kita kan nggak tahu tuh kalau broker luar, orang kita tinggal di Indonesia mau ngecek keluar gimana kan gitu istilahnya. Betul. Nah yang harus diwaspadai yang seperti itu teman-teman. Saat si broker itu tadi yang punya brokernya dan dia yang punya dari perusahaan sama nggak manusianya? Nah, kalau sama bisa saja dia punya kuasa penuh atas brokernya, ya punya kuasa penuh atas brokernya. Jadi dia bisa mau otak-atik apapun bisa di sana. Bisa. MetaTrader itu bisa diotak-atik kok sebenarnya. Mau naikin ke atas bisa, mau naikin ke bawah bisa. Kayak Sunton kemarin yang kejadian. Iya, tongkat Sunton. Tongkat Sunton Kong. Nah, itu kan teman-teman tahu ya. Grafik sinyal yang dia kasih jam 10 malam. Itu kan mereka buat. Harga naik dulu sekian poin. Iya. Baru diturunin selama 3 menit doang. Alasannya apa, Pak? Player besar masuk dan harga bergerak. Padahal kalau dicek di meta yang lain kan nggak kayak gitu loh bentuk chartnya ya. Keren, bisa bikin sendiri. Jadi saat teman-teman trading di broker dan chartnya itu aneh sendiri, coba deh dipikir ulang. Karena Anda pertaruhkan uang Anda di tempat yang nggak jelas. Betul Bu? Betul banget. Nah, kita tadi bicara tentang pro kontra tentang robot. Cuman, apa ada sih robot yang betul-betul robot? Dia berjalan baik, transaksinya benar-benar transaksi real atau ada teman-teman? Banyak sekali. Masih banyak sekali. Dan seperti yang Bu Mary bilang tadi, tools itu alat bantu buat Anda making money. Iya benar. Saat Anda mau tebang pohon, Anda butuh geraji atau kampak atau apapun lah. Sama ini, robot itu gunanya untuk tools, alat bantunya kita. Jadi sebenarnya bukan Anda jauhi robotnya, tapi lebih ke pelajari robotnya lebih dalam. Kenali istilahnya. Kita kan kalau mau ikut, istilahnya gini, kalau kita mau pakai tools itu, kita kan harus tahu nih. Kalau pakai robot kan berarti kita harus tahu nih history robot tersebut kayak apa, backtest dulu kan. Terus pada saat ini harga sekarang itu si robot ini gimana sih? Nah itu kan kalau udah berhasil gitu, udah kelihatan historinya kayak apa, kita pakai itu nggak masalah gitu loh. Oke, yang penting ngerti dulu. Ngerti dulu gitu. Nah, kalau robotnya nggak bisa di backtest. Makasih. Tapi profit terus. Kok bisa? Itu kan yang di luaran itu kan nggak bisa di backtest profit terus Bu. Ya, iya sih memang banyak yang dari yang aku temuin, istilahnya klien-klien yang aku temuin itu pasti ngomongnya ini loh Bu gitu, kayak gini kita tuh pasti profit gitu. Cuma ya kembali lagi kayak kemarin ada yang klien yang aku temuin itu katanya pakai robot ya, dari mana ya? Salah satunya Sunton juga, terus dari gitu-gitu, terus dari atau apa gitu brokernya, ya duitnya hilang nggak bisa diambil gitu. Uangnya masih, jumlah equity-nya itu masih di MetaTrader Max, cuma brokernya udah nggak tahu kemana. Mau WD itu nggak bisa, mau withdraw nggak bisa. Nah itu yang repot juga. Uangnya masih, istilahnya kayak gini loh. Kalau kita bicara soal broker dibekukan lah. Kalau kita di Indonesia, waktu kayak kita zaman di salah satu kemarin kan ada broker, kita kan dibekukan nih. Cuma kan uangnya kita kan kembali nih kan, Mac. Balik kan, misalnya karena kan beda nih uangnya nasabah atau klien sama rekening pribadinya perusahaan kan berbeda kan. Ada clearingnya kan, di clearing berjangka Indonesia. Itu akan balik gitu loh. Lah kalau kita lempar ke robot, itu gimana caranya gitu loh. Kalau si broker ini kita nggak tahu, kudu pakai broker itu gitu loh. Iya sih, jadi kan seperti kita kehilangan jejak. Ya, betul-betul diputer nggak sih uangnya atau cuma ngepol di tempat. Benar. Baik lagi, MetaTrader itu kan cuma gambaran uang kita bergerak naik turun, tapi kan uang sebenarnya kita nggak di sana.
Benar. Ya di Bogor itu tadi. Benar. Karena gini, kalau sistem MLM atau skema Ponzi itu sebenarnya aku juga pernah ikut. Jadi gini, aku pernah nyoba gitu loh. Tahu MMM nggak dulu? Iya. Mafrodi ya. Nah itu aku pernah ikut. Aku karena bosnya suami itu kan ikut nawarin lah ke saya. Nawarin, terus habis gitu bulan pertama 1 juta, masuk 1 juta, terus profit nih 30% katanya. Jadi 300.000 terus 1.300.000. Manusia kan ini serakahnya ada. Tambahin 50 juta. Habis. Makasih ya, Mek. Nah itu teman-teman, yang mungkin jadi titik lemahnya manusia ya, ikut robot seperti itu apa? Mikir. Ya enak ya Bu, mereka jadi enak tau. Iya. Nggak ngapa-ngapain dapat duit, tinggal taruh duit sih, mereka taruh duit. Tiap bulan dapat dengan harapannya mereka ya induknya akan tetap dia makan dari profitnya tiap bulan. Tetapi saat perusahaannya itu nggak jelas, induknya bisa hilang Bu. Ya kayak 50 juta tadi. Masih bisa hilang. Nah itu dia, jadi serakahnya manusia itu tetap ada. Nah itu kita nggak kerja terus tidak mikir. Kalau trading kan kita mikir nih istilahnya kan. Yang kita pakai kan otak nih istilahnya. Kalau kerja istilahnya kayak yang menggunakan tenaga kan capek kita kan. Ini yang kita pakai otak. Kalau kita nggak ngapa-ngapain sama sekali, otak dan tenaga kita tidak kita pakai, kok bisa dapat duit kan gitu. Kecuali kalau udah sekelas investasi. Ya itu beda. Dengan jumlah uang yang sangat besar. Mana ada zaman sekarang lah istilahnya hukum semesta pun nggak ada istilahnya. Nggak kerja tapi dapat duit, nah itu nggak ada. Ya memang harus kerja kitanya. Betul. Harus mikir, harus memutar otak. Betul. Lalu bagaimana Bu? Pesan-pesan buat orang-orang di luar sana dan teman-teman trader, apa yang sebaiknya mereka sikapi saat mereka ditawari atau ketemu dengan hal yang seperti ini? Itu kutu bitru ini kan? Banyak banget. Saran Ibu Mary seperti apa? Kalau saran aku sebagai istilahnya financial consultant, salah satu financial consultant, yang penting kalau sobat cuan itu pingin tahu trading harus belajar dulu. Edukasilah yang baik. Trading yang baik itu kayak apa? Ini bisa di STA nantinya kan istilahnya. Belajar sama Pak Megan nih istilahnya. Terus kalau mau dapat yang banyak, ya memang kita harus tahu apa sih yang kita kerjakan tuh, kita harus ngerti dulu. Robot atau EA itu alat bantu kita untuk mencapai cuannya kita itu tadi. Bukan serta-merta gara-gara robot terus kita santai-santai gitu-gitu dong. Benar nggak? Boleh pakai robot boleh, tapi seperti yang kita tadi udah ngobrolin kan, harus benar-benar ngerti. Harus benar-benar ngerti dulu itu robotnya itu kayak apa sih. Memang jual putus, istilahnya cuma pihak ketiga aja. Seorang programmer masukin bahasa codingnya itu ke MetaTrader atau ke akunnya kita, atau memang dia menawarkan all in yang kayak lagi booming sekarang kan, yang skema MLM segala macam. Itu yang MLM berbalut Ponzi. Nah itu dia. Ya kayak kemarin aku hilangnya MMM. Tapi kayaknya kan salah satu ownernya yang robot berskema MLM itu tadi, itu salah satu owner yang money game juga yang kemarin yang DAF itu loh, Mac. Dream for Freedom itu loh. Jadi itu juga yang lagi bikin robot yang lagi sekarang yang berjalan ini yang lagi tenar, yang kalau teman-temanku sendiri yang kalau aku bilangin ntar kalau udah istilah gini BEP atau modal udah balik tarik, cuma mereka udah keenakan gitu loh. Ya udah malah terangsang untuk top up ya. Top up lagi, terangsang banget. Kepingin. Ya itu
Ya kalau aku sih ngomong ke temen, aku nggak ngelarang nggak. Cuma Nggak usah dikontrak lah ya. Iya, jangan dikontrak lah istilahnya. Karena pun aku pun sama robot pun itu nggak masalah. Nggak masalah. Wong itu terbantu banget kok kita kalau pakai robot sebenarnya. Cuma kan kita harus tahu nih, harus tahu nih robot itu kayak apa sih skemanya, plannya kayak apa gitu kan. Kalau robot kan nggak bisa baca fundamental, nggak bisa baca news segala macam kan, terus market volatil, terus lagi hang segala macam kan bahaya kan. Iya, beneran ya, itu betul, kan. betul, harus backtest. Iya, harus backtest dulu. Gak bisa asal pasang taruh aja. Itu pesan-pesan dari Bu Mary teman-teman ya. Jadi kalau Anda pengen trading ya belajar dulu, ngerti dulu. Kalau mau pakai robot ya backtest dulu, forward test, forward test, ya, dua-duanya. Jangan cuma backtest doang ke belakang, grafik sudah jadi. Ke depan grafik belum jadi. Kita harus ngerti juga apa yang terjadi, badainya di mana, di bulan apa. Bertahan nggak sih robot itu istilahnya? Kuat nggak menghadapi market yang mungkin sedang dilanda asmara? Musim hujan. Daripada teman-teman jadi korban lagi, karena kemarin sudah ada yang scam ya, Sunton, Markai. Apakah nanti berlanjut dengan yang lain-lainnya? Yang lain-lainnya banyak sekali. Pakai jari. Ya. Waspadalah teman-teman. Kayak itu. Kayak Bang Nabi. Ya iya bener, muka aku udah mirip. Waspadalah, belajar nomor 1. Saat Anda bisa kelola Anda bisa kelola dana Anda sendiri dengan baik, itu melebihi segalanya. Daripada Anda harus titip. Dan Bu Mary pun nggak menyarankan untuk titip. Enggak. Bu Mary punya klien pun, Bu Mary lebih happy saat kliennya bisa klik handling sendiri. Jadi kalau aku titip satu ya, Mek, ke Sobat Cuan dan teman-teman STA semuanya. Di broker Valguri pun, di tempat aku pun, kita kan menyediakan tools juga. Salah satunya namanya Valguri Trading Tools. Nah itu udah ada istilahnya buy-nya di mana, sell-nya di mana, planningnya apa, gitu. Stop loss-nya pun di mana tuh udah ada. Semua currency itu kita punya. Nah jadi itu mungkin salah satu acuan juga buat teman-teman trader yang nggak mau mikir terlalu capek gitu kan. Tapi itu juga bisa bikin kita edukasi juga, kok kenapa sih ini buy-nya di sini, sell-nya di sini. Itu kan salah satu acuan. Ada levelnya. Nah itu Valguri juga punya. Betul teman-teman. Jadi kembali lagi, IE ataupun yang Bu Mary tadi bilang apa namanya tadi? VTT apa? Acuity ya. Itu tools teman-teman. Tools, salah satu tools. Buat memudahkan orang-orang trading. Seperti kalau di STA kan kita toolsnya yang kita pakai supply and demand price action. Nah, seperti itulah. Jadi jangan berhenti belajar teman-teman ya. Gali ilmu sampai kita mati. Betul. Jangan sampai tertipu lalu kita nggak bisa bangkit lagi, berbahaya. Thank you, mungkin gitu dulu ya Bu ya. Oke. Thank you teman-teman buat waktunya. See you next time. God bless.